てっぺん目指して飛んでやるよ。Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan membahas manga Cross, era Boya Harumichi. Boya Harumichi adalah era di mana setelah kelulusan dari Takiya Genji dan juga Serizawa. Dan di video kali ini, saya harap kalian membaca manga Cross dulu sebelum menonton video ini. Atau bila kalian tidak suka membaca manga, kalian juga bisa menonton video saya tentang pembahasan manga Cross lainnya, agar video ini mudah dimengerti. Dan daripada kita berbasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Beberapa hari kemudian setelah pertarungan Bulldog, Ishikawa lalu Hajime mendatangi Bulldog. Entah bagaimana, sekolah perdagangan Takiaki sudah punya tamu dan selangkah lebih maju dibandingkan mereka berdua. Osamu dan Chiaki, siswa dari sekolah Yurigawa Selatan, mereka berdua siap bergabung dengan aliansi sebagai sahabat baru dan kaku. Bulldog malah pusing dengan permintaan Ishikawa dan Harijima yang tak terduga sebelumnya. Bagaimanapun, lewat bujukan dari Maru dan Kaku, sekolah Kawada dan sekolah industri Nanamori dibiarkan bergabung. Hirajima mengajak Yagisawa dari sekolah Tsukamoto beberapa kali, tapi dia menolak untuk bergabung dengan aliansi. Sehingga Kurotake Aliansi kurang lebih dari 2 bulan saja menjadi kelompok besar yang terdiri dari 5 sekolah. Keesokan harinya, Hirajima datang bertemu dengan Bulldog. Di sana dia membawa Akira dan juga Ishii bersaudara. Tanpa membuang waktu, anak buah Bulldog langsung berlari ke arah Bulldog dan memberikan pesan tersebut. Dengan begitu, pada hari itu juga SMA Tsukamoto bergabung dengan aliansi Kurotake. Beberapa hari kemudian, terlihat seseorang yang sedang bersepeda. Di sana terlihat ada Boya yang duduk dengan santai berbonceng di sepeda orang tersebut. Boya ternyata meminta tumpangan kepada orang tersebut, dan juga Boya membayar orang tersebut karena sudah memberikan tumpangannya, yaitu 50 yen. Terlihat dari kejauhan ada Bulldog yang melambai ke arah Boya. Boya pun melangkah ke arah Bulldog. Sambil berjalan, Boya berkata, "Apa kepentingannya membuatku datang jauh-jauh ke sini?" Bulldog juga meminta maaf kepada Boya karena sudah menyuruhnya datang. Di sana Bulldog berkata sambil menundukkan kepalanya, "Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Orang nomor 2 di Kurotake Aliansi. Aku bingung memutuskannya siapa." Di sisi Boya, dia malah menyalakan korek apinya di dekat telinga Bulldog, dan itu membuat Bulldog sedikit panas dan juga berteriak kesakitan. Di sisi Boya, dia pun berkata, "Aku akan pulang." Bulldog pun di sana mencoba untuk menahan Boya untuk tidak pulang. Kita flashback ke sebelum Bulldog bertemu dengan Boya. Aliansi Kurotake terlihat di sana ada sedikit perdebatan tentang siapa yang akan menjadi orang nomor 2 di Kurotake Aliansi. Suasana semakin memanas, bahkan ada yang akan bertarung. Di sisi Bulldog, dia hanya terdiam dan melamun memandang ke arah keributan. Saat semua orang ribut, terlihat di sana Chiaki mencoba untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka mengatakan bahwa, "Diam kau, siapa yang akan mengomong dengan orang dungu sepertimu?" Seketika mendengar kata dungu, kata yang paling dibenci oleh Chiaki, Chiaki pun mengamuk dan melempar meja di depannya, dan keributan pun tidak bisa dihindari. Kita kembali ke Bulldog dan Boya. Mendengar cerita dari Bulldog, di sana Boya berkata bahwa Chiaki menderita skizofrenia. Di sisi Bulldog, di sana dia bingung memilih dan memutuskan siapa orang kedua dari aliansi. Bulldog berkata, "Aliansi Kurotake tumbuh dalam sekejap mata, tapi malah bercelah. Kau bisa membangun ribuan kastil, namun bila pondasinya tidak kokoh, akan menjadi sangat buruk sekali. Maksudku Harumichi, aku tidak mau menjadi pemimpin yang berdiri di belakang orang-orang yang mengikutiku." Boya hanya bisa tersenyum dan terdiam mendengar semua perkataan dari sobatnya, yaitu Bulldog, dan mereka pun berpisah. Keesokan harinya, pada sore hari, hujan turun mulai deras. Terlihat di sana ada Ryushin dan kawannya. Di sana kawannya berkata, "Kita akan tunggu sampai hujan reda dan kami akan membeli rokok sebentar." Di sisi lain, di sana ada Ishii bersaudara yang lagi berteduh karena hujan, dan juga di sana ada Bulldog yang berlari ke arah Ishii bersaudara. Di sana Bulldog bertanya kepada Ishii bersaudara, "Siapa yang kalian akan pilih untuk menjadi wakil pemimpin aliansi?" Dan juga Bulldog berkata bahwa kalian adalah bagian dari aliansi juga. Ishii hanya bisa terdiam dan tidak berbicara, serta tak menyangka kalau Bulldog menganggap mereka adalah bagian dari aliansi, walaupun sebelumnya mereka sempat bertarung. Di sisi Bulldog, di sana dia memandang ke arah hujan dan berkata, "Baiklah, aku harus pergi." Bulldog juga menawarkan untuk mengambilkan payung kepada Ishii bersaudara karena rumahnya dekat. Namun Ishii bersaudara menolak. Bulldog pun berdiri dan memandang ke arah Ishii bersaudara. "Kalian tampak murung hari ini."
Ada masalah? Jika kau ingin bercerita, dengan senang hati aku akan mendengarkan kalian. Bulldog pun berjalan pergi dan meninggalkan payung untuk isi bersaudara. Di sisi isi bersaudara, di sana Tsuyoshi berkata, "Aniki, sebaiknya kita beritahukan semua kepada Bulldog." Di tempat lain, terlihat dua orang yang berteduh karena hujan. Dan di sebelah mereka, atau dari sisi lain tempat mereka berteduh, ada kawan Ryushin yang juga berteduh. Mereka pun memandang satu sama lain. Di sisi Bulldog, dia berlari ke arah deras hujan. Karena hujan sangat deras, dia pun terjatuh di tengah jalan. Tiba-tiba ada sebuah truk yang melaju sangat kencang ke arah Bulldog. Kita ke sisi kawan-kawan Ryushin yang berteduh. Terlihat di sana, mereka memandang satu sama lain. Salah satu kawan Ryushin berkata, "Siapa orang-orang ini? Mereka tak pernah kami lihat sebelumnya." Di sisi dua orang tersebut, di sana salah satu dari mereka berkata, "Kalian lihat dua orang yang lumayan besar daerah sini. Yang satunya lumayan tinggi, besar sekitar 2 meter." Di sisi kawan Ryushin, di sana dia berkata, "Kami tak tahu, walaupun kami tahu, kami tak akan memberitahukannya." Karena terjadi sedikit konflik, pertarungan pun tak bisa dihindari. Orang asing tersebut langsung menyerang kawan-kawan Ryushin. Dan singkat cerita, mereka berdua diajar habis-habisan. Setelah mengajar kawan Ryushin, salah satu orang asing tersebut berkata, "Aku pikir aku mulai menyukai tempat ini." Panel berganti, memperlihatkan Osamu dan Chiaki berlari. Saat sedang berlari, terlihat anggota aliansi Kurotaki memanggil Osamu yang berlari. Di sana Osamu berteriak, "Mengapa kalian di sana?" Anggota aliansi berkata, "Kami diusir dari rumah sakit. Mereka bilang orang dengan tampang kayak kami bisa menakuti pasien." Osamu pun melompat ke arah mereka sambil berkata, "Gimana keadaan Bulldog?" Di sana Maru berkata, "Tenang saja, dia akan hidup." Melihat dia ditabrak oleh truk, dia terluka di sekujur tubuhnya. Kondisinya lumayan buruk, tapi dia cukup stabil. Osamu mendengar perkataan dari Maru pun merasa sedikit tenang. Di sana juga terlihat ada isi bersaudara. Mereka berkata, "Kami juga ada di sini karena Bulldog meminjamkan kami payung." Osamu berkata, "Jadi, di sana siapa sekarang?" Maru menjawab perkataan dari Osamu. "Masaru dari Takeya ada di sana untuk perwakilan dari kita. Dia di sana sejak tadi malam dan dia mau ke sini sebentar lagi." Dan terlihat Masaru berlari keluar dari rumah sakit menuju ke arah aliansi Kurotaki. Di sana Maru menjelaskan kondisi Bulldog. Bulldog belum bisa ngomong, dia diperban dan terhubung dengan mesin-mesin. Dia sadar saat aku di sana, namun masih bisa mengangkat tangan kirinya di balik selimutnya dan juga membuat tanda peace ke arahku. Maru pun menangis sambil menceritakan kondisi Bulldog. Tiba-tiba di sana ada Boya yang berkata, "Kalian ingin pulang, pasti capek jadi perawat." Perkataan Boya sambil merayu perawat rumah sakit. Ya, terus berbincang dengan perawat rumah sakit sambil berjalan, bahkan melewati aliansi tanpa dipedulikan. Dan juga di sana ada Yasuda berlari mengikuti Boya. Aliansinya bisa terdiam melihat Boya. Bahkan mereka mungkin melupakan kesedihannya mendengar kabar kondisi dari Bulldog. Kita tahu bahwa saat Bulldog tertabrak pada malam hari itu, Boya datang ke rumah sakit dalam keadaan basah kuyup bersama Yasuda. Bahkan Boya datang ke rumah sakit dalam keadaan sepatu yang berbeda. Boya sangat panik, bahkan dia tertidur di rumah sakit. Di sana beberapa aliansi Kurotaki pun mengetahui bahwa Boya dan Bulldog adalah sahabat. Di sisi Boya, di sana dia melompat kegirangan karena Boya sudah mendapatkan nomor dari pelawat tersebut. Di sisi lain, di sana juga ada Ryushin yang berjalan ke arah aliansi. Nah, Ryushin mencari isi bersaudara. Ryushin berkata, salah satu dari mereka berambut pendek dan mempunyai tato di kedua pundaknya. Yang lainnya ada codet di mukanya dan setengah kupingnya robek. Siapa mereka? Dari mana asal mereka? Di sisi isi bersaudara, di sana dia kaget. Dan Takeshi berkata, "Itu Teru dan Kiku." Ryushin berkata kalau Teru dan Kiku mencari isi bersaudara. Aliansi Kurotaki berkata kepada isi bersaudara, "Memangnya ada apa? Jika ada masalah yang belum terselesaikan, beritahu kami." Di sisi isi bersaudara, di sana mereka berkata bahwa Derat sudah bubar dan Derat tidak bubar, tapi kami dihancurkan. Karena hal tersebut, isi bersaudara kabur ke daerah sini. Derat memiliki kelompok yang berkekuatan 100 orang, dan mereka kalah melawan mereka bertiga, yaitu Teru, Kiku, dan temannya. Dan 2 orang dari mereka bertiga mencari isi bersaudara sampai ke sini. Di sisi Kurotaki, di sana mereka mendukung untuk membantu isi bersaudara, namun ada juga yang menolak karena ini bukan urusan aliansi. Di sisi Takeshi, di sana dia berkata, "Tinggalkan mereka. Sekarang ini aliansi Kurotaki tidak kondusif. Pemimpin tidak ada. Walaupun dengan semua tangan dan kaki kita sampai kusut juga, ini takkan berhasil." Di sisi Osamu dan Chiaki, di sana mereka pergi.
Di sisi Boya, di sana dia berkata kepada Ryushin, "Apakah kau juga akan pergi setelah pasangan tadi?" Ryushin dia berjalan, pergi dan berkata, "Mereka mengajar orang-orangku tadi malam. Aku harus balas dendam." Sebaliknya justru itu ingin membuatku bertindak kasar. Di sisi Boya, dia memandang ke arah aliansi dan berkata kepada Yasuda, "Aku rasa, aku sekarang tahu, alasan Bulldog selalu khawatir." Boya pun mengajak Yasuda untuk pergi. てっぺん目指して飛んでやるよ。 Pembahasan alur cerita Mangacross akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan apabila ada beberapa kalimat atau perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf, dan bila ada beberapa kata atau cerita yang kurang lengkap, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga, sampai berjumpa lagi di pembahasan manga saya selanjutnya.